dan seorang penyakitan. Kali ini, izinkan saya berbicara tentang apa saja. Benar atau salah menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Yang jelas sekarang, izinkan saya berbicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya harus berhenti, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasihat hukum, karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk membebaskan saya dari segala tuduhan. Ya, inilah saya, Sumarah binti Suliman. Saya seorang babu. Tapi justru karena itu saya hebat. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk berada di tempat terbawah dari struktural manusia. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya berbicara. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan suara, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah menjelaskan, duduk. Kalian tahu apa itu PKI? Kalian tahu pembunuhan para jenderal itu? Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu, dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarkannya dengan penuh takzim, sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang telah membunuh para jenderal itu. Namun, bapaknya si Sumarah itu kan PKI. Hah? Apa iya? Ya iyalah. Terus sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Makanya kamu dan kamu jangan mau deket-deket sama si Sumarah. Sumarah. Cie, Sumarah, anaknya PKI. Sumarah, anak PKI. Sumarah, anak PKI. Sumarah, anak PKI. Sumarah, anak PKI.
kalau pagi setelah beres, bapakmu itu nari andong mangkal di pasar Slerem. Sorenya nari lagi. Hah? Ya bukan karena beresnya Tondo. Bencana itu bermula karena bapakmu seorang kusir andong. Sebagai kusir andong, bapakmu biasa mengantarkan gula ke tempatnya Den Projo. Tapi lama-lama bapakmu juga mengantar gula ke tempatnya Den Wasto. Kemudian Den Projo bertanya pada Simba. Simba sudah menjawab, "Punten Den, pokoknya si Suliman itu mengantarnya ke tempatnya Den Wasto." Den Projo cuma manggut-manggut. Tapi jelas Simba tahu dia itu tidak suka. Lalu tak lama setelah itu, bapakmu berkata kepada Simba bahwa kami tak perlu lagi mengantar gula ke tempatnya Den Wasto karena koperasi Den Wasto ditutup dan Den Wasto diciduk tentara. Namun, itu semua tidak seenteng yang kami pikirkan. 2 hari setelah itu, Den Projo bersama 2 orang tentara datang ke rumah. Tentara itu menyeret bapakmu. Katanya, Suliman itu antek. Walah Gusti, wong Suliman itu ndak tahu apa-apa kok. Suliman itu bukan antek. Bapakmu itu bukan antek, Dok. Begitulah Simba, Kang Rohiman dan Yudarsi tak pernah lagi bertemu dengan bapak. Sementara saya tak pernah sekalipun melihat wajah bapak, tapi bayangan bapak selalu menguntit di belakang saya. Selepas madrasah, saya tak melanjutkan sekolah. Tapi saya ingin sekolah lagi. Saya tak ingin menjadi sebodoh bapak, Simba, Kang Rohiman dan Yudarsi. Saya tak ingin diperdaya orang. Akhirnya, dengan susah payah, saya bersekolah lagi. Karena kata orang, pendidikan itu bisa melepaskan dari keterjepitan. "12 tahun saya mendengarkan guru berbicara di kelas. Saya mempercayai teori-teori. Saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, tan, diferensial. Saya hafalkan teori-teori Einstein, Lavoisier, dikotil, monokotil. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal ayatnya hingga titik koma. Saya hafal. Dan yang paling saya ingat betul, butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus mengutamakan kepentingan umum. Kita tidak boleh hidup boros. Kita harus mengutamakan negara. Kita harus begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Halah. Kenyataannya, semua
semua rumus, semua teori bubar. Nemku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Saya ingat betapa sulitnya dulu ketika mencari kerja hanya bermodal ijazah madrasah. Pilihan pekerjaan yang layak hanya menjadi babu. Mulai dari mengepel, menyapu, mencuci, menyuapi anak majikan, menidurkan anak majikan. Bukan saya pernah disuruh memanjat ke atas genteng. Semua itu saya lakukan agar saya bisa sekolah. Tiga ijazah saya punya dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai saya lebih bagus dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Saya bangga karena saya dapat menaklukkan monster yang paling ditakuti oleh anak sekolah, yaitu Eptanas. Namun, kebanggaan itu hancur manakala saya terdepak dari pintu ke pintu, terjegal karena bayangan Bapak selalu menguntit di belakang saya. Saya ingat saat saya mencari surat keterangan bersih diri dan terbebas dari ormas terlarang. Saya ingat kata Pak Lurah waktu itu. Apa, Sum? Surat keterangan bersih diri, Sum. Hah? Kamu mau mendaftar PNS, Sum? Aduh. Kamu itu kok ketinggian karto, Sum. Kamu lupa siapa bapakmu, Sum? Siapa bapakmu, Sum? Semua orang di sini juga tahu siapa bapakmu itu. Nggak bisa, Sum, nggak bisa. Saya betul-betul tidak bisa memberikan surat keterangan bersih diri yang kamu butuhkan. Gundulku, Sum, gundulku taruhannya. Walah, Bapak, di mana kamu itu? Aku ingin engkau ada dan buka mulut orang-orang itu. Kalau memang Bapakku itu bersalah, lantas apa iya aku, Simbah, Kang Rohiman dan Yudarsi yang harus menanggung dosa itu selamanya? Setelah itu, saya putuskan untuk mencari kerja lagi. Kemudian, saya bekerja pada juragan beras. Bujurwati nama juragan saya. Saya mendapatkan tugas untuk membukukan seluruh jual beli beras. Tentu, saya sangat senang. Itu bukanlah pekerjaan yang sangat berat bagi saya, meski saya harus melemburnya. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Mas Edi namanya.
Badannya tegap, wajahnya hitam manis, senyumnya ramah, sorot matanya tajam. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Hati saya melambung tinggi, tinggi sekali. Tapi kemudian saya terjatuh ke jurang yang curam. Mas Edi mundur teratur manakala mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah memiliki istri, seorang anak PKI seperti saya. Untuk itu, saya putuskan untuk berhenti bekerja di juragan beras. Saya ingin pergi, saya ingin lari ke tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat lagi menguntit di belakang saya. Sampai suatu sore, Simbo menawarkan kepada saya untuk bekerja di Arab. Saya terima tawaran Simbo. Akhirnya, seluruh persyaratan saya urusi melalui perantara seorang calon. Mulai dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker Biro Tenaga Kerja, kantor imigrasi, sampai biaya tetek bengek yang ternyata panjang betul. Saya tahu memang harus begitu caranya. Termasuk saya tahu Pak Lurah akhirnya mau memberikan surat keterangan bersih diri yang saya butuhkan karena yang pertama, selipan uang 200.000. Kedua, toh saya hanya mendaftar sebagai seorang TKW. Apa yang perlu ditakutkan dari seorang Sumara? TKW, anak cidukan PKI. Akhirnya saya berangkat ke Arab. Mana cerita Pak Kasirin, guru madrasah saya, tentang budi pekerti Indonesia? Orang-orang Indonesia yang katanya berjiwa kekeluargaan, gotong royong, adiluhung, mana? Semua itu hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri saya terdepak. Di negeri orang saya menjadi budak. Jadilah saya Sumarah binti Suliman, lulusan SMA dengan predikat 6 tertinggi, jadi babu di negeri orang. Saya pikir setelah menjadi TKW, saya bisa mengubah nasib saya. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi Sumarah tetaplah kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk alasan administrasi yang diada-adakan. Saya dipukul, saya ditendang, dan bencana itu tidak. Jangan Tuhan, jangan Tuhan, jangan.
saya harus bangkit. Saya ambil mata pisau. Kemudian saya tusukkan ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh seluruhnya. Saya tahu saya telah berbuat salah. Saya tahu setelah ini saya akan divonis mati. Bertahun-tahun saya tidak salah, tetapi selalu disalahkan. Bertahun-tahun saya tidak berbuat jahat, tapi selalu dihakimi. Kali ini saya berbuat salah, salah yang sesungguhnya. Bagi saya, impian, cita-cita, dan harapan semua sama. Ada resikonya. Tapi harapan membuat hidup saya di penjara. Hidup saya penuh ketakutan. Tapi kali ini saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua keping nasib. Dan keping nasib yang terbuka di telapak tangan saya itulah yang harus saya jalani. Dengan berani